Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita dan bisa tetap belajar. Jadi walaupun dalam situasi pandemi bukan berarti itu menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu, tapi ini justru merupakan suatu kesempatan yang amat besar untuk kita untuk lebih memacu diri, belajar akrab dengan teknologi. Sebab di pembelajaran di masa pandemi inilah hari-hari kita itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan materi pembelajaran bab 5, itu berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Jadi dari materi ini nanti diharapkan kita semua memahami tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita dalam menyelenggarakan jenazah dari saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Nanti tahapan demi tahapan akan kita lihat, step by step itu dijelaskan secara jelas dan detail menurut kaidah hukum fikih, sehingga betul-betul kita sebagai manusia tidak hanya ketika hidup kita dihargai, tidak hanya ketika hidup kita dihormati, tapi sampai kita meninggal pun Islam memberikan penghormatan yang tinggi bagi kita, sehingga diberikan tuntunan dalam penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Nanda, dari pembahasan bab 5 ini, yang pertama kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita adalah Ananda memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini dengan indikator untuk aspek pengetahuan itu adalah Ananda mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian untuk aspek keterampilannya diharapkan Ananda semua mampu memahami prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat pengertian jenazah menurut kaidah fikih. Jadi jenazah atau dalam bahasa Arab janazah itu adalah sebutan untuk mayit atau mayat atau orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pengurusan jenazah ini merupakan fardu kifayah bagi umat Islam, artinya adalah suatu kewajiban kolektif yang dibebankan kepada umat Islam. Artinya jika telah dilakukan oleh sekelompok umat Islam, maka terbebaslah umat Islam yang lain dari hukum penyelenggaraannya. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada satupun umat Islam yang menyelenggarakan jenazah ini, jenazah umat Islam ini, maka semuanya ikut menanggung dosa. Apa saja fardu kifayah dari penyelenggaraan jenazah ini? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Jadi inilah syariat Islam dalam menghargai dan menghormati manusia sebagai makhluk yang mulia. Jadi tidak hanya ketika hidup manusia itu dihormati, dihargai, tapi ketika sudah meninggal pun Islam memberikan penghormatan yang tinggi ya bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya kita lihat kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Yang pertama tentu saja jenazah itu beragama Islam. Sebab kalau kita melihat
agama-agama memiliki tata cara syariat sendiri dalam menyelenggarakan jenazah. Mungkin ada yang sama seperti Islam menguburkan jenazah, mungkin ada pula yang mengkremasi atau membakar jenazah itu, atau ada pula yang agama-agama kepercayaan yang hanya membiarkan jenazah itu terbuka dari suatu tempat. Maka Islam memberikan tuntunan fardu kifayah tadi untuk yang pertama, kalau jenazahnya beragama Islam, maka fardu kifayah yang 4 tadi wajib dilaksanakan. Adapun beberapa jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan, yang pertama adalah orang yang mati syahid atau gugur di medan perang dalam membela agama Allah atau agama Islam. Ya, kalau kondisinya seperti ini, jenazah ini tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani. Bahkan kafan itu adalah pakaian yang dia pakai saat itu, sebab itu nanti akan menjadi saksi kalau dia telah berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya, itu biasanya langsung dikafani dan dikuburkan. Yang ketiga, orang yang hilang atau tidak ditemukan jasadnya. Yang keempat, orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Jadi kalau kondisinya seperti yang sudah kita sebutkan, jenazah itu tidak wajib dimandikan, tapi nanti bisa tergantung kondisinya. Ada yang ditayamumkan, ya, atau ada yang hanya dikafani dengan pakaian ihramnya, misalnya kalau dia meninggal ketika melaksanakan haji. Kemudian ada yang jenazah itu bisa kita sholatkan secara gaib kalau memang jenazah itu hilang dan tidak ditemukan, diketahui di mana lokasi dia meninggal. Berikutnya, beberapa dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Di antaranya ada hadis dari muttafaqun alaih, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Jadi dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Jadi hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Radus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit, wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan, wa tasmitul atish, dan mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau kita melihat kelima kewajiban ini akan menunjukkan begitu harmonisnya kehidupan umat Islam ketika tuntunan yang 5 ini kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, mengurus jenazah, menyelenggarakan jenazah juga dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan pahala yang besar. Ketika kita ikut menyolatkan jenazah tersebut, kata Nabi, Allah akan memberikan kita pahala sebesar 1 qirat. Ketika kita sampai ikut mengantarkannya ke kubur, maka kata Nabi, kita akan diberikan pahala 2 qirat. Sahabat bertanya, apa itu qirat itu ya Rasulullah? Jadi kata Nabi, qirat itu adalah besarnya pahala itu seperti atau sebesar gunung Uhud. Bayangkan, kalau 2 qirat sebesar 2 gunung Uhud. Begitu ganjaran yang Allah berikan untuk umat Islam yang ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya. Selanjutnya, Ananda, apa hikmah dari pelaksanaan pengurusan jenazah? Yang pertama, tentu saja mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hidup yang abadi itu adalah di kehidupan akhirat. Maka selagi dari dunia ini kita dituntut untuk mempersiapkan bekal, salah satunya dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang kedua,
mengingatkan kita untuk senantiasa ingat akan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sekarang kita menyelenggarakan saudara kita. Mungkin nanti, mungkin besok, ya, mungkin tahun selanjutnya kita pula yang akan diselenggarakan oleh saudara kita. Seterusnya hikmahnya adalah mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial, mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama, dan menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah itu sendiri. Kemudian prosedur penyelenggaraan jenazah berikutnya berkaitan dengan masalah sosial adalah pertama, ketika sakit kita dianjurkan untuk membesuk jenazah dan menghiburnya. Kita mendoakan walaupun berat penyakit dari saudara kita itu supaya lekas sembuh. Kemudian ketika kita melihat sudah ada tanda-tanda sakaratul maut, maka disunahkan kita untuk menghadapkan ya saudara kita tadi posisinya itu menghadap ke arah kiblat. Menganjurkan untuk berdoa, memperbanyak berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya penyakit itu dari Allah, kesakitan yang kita alami itu dari Allah. Seandainya kita pun menghadap Allah, tetaplah kita menjaga prasangka baik kita kepadanya. Kemudian mengajarkan saudara kita itu dengan kalimat-kalimat talqin, memperbanyak kalimat-kalimat la ilaha illallah ke telinga dari saudara kita tadi. Kemudian berkata baik selama di hadapan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Berikutnya, berapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pengurusan jenazah. Apabila kita yakin saudara kita tadi sudah meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, meninggikan tempat jenazah dan menghadapkannya ke arah kiblat seperti tadi. Kemudian mengucapkan doa musibah atau kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, memejamkan mata jenazah, karena kata Nabi mata itu mengikuti keluarnya ruh dari tubuh kita. Kemudian jika mulut jenazah itu terbuka, akan adalah diikat dengan kain supaya mulutnya tertutup. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perut jenazah tadi agar tidak menggungung. Meletakkan kedua tangan di antara tali pusar dan dada sedekap. Kemudian menutupi tubuh jenazah dengan kain. Kemudian jika semasa hidup yang jenazah yang memiliki hutang adalah ahli waris, segera untuk melunasi hutang piutangnya. Anda semua, jadi memang banyak sekali hal-hal yang mesti kita perhatikan terkait dengan materi ini. Berikutnya adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Ini adalah step by step yang mesti kita lakukan menurut syariat. Fardu kifayah yang telah kita sampaikan di awal tadi. Yang pertama berkaitan dengan memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan itu yang pertama adalah balik dan berakal sehat, berniat memandikan jenazah, kemudian terpercaya. Artinya dia bisa menjaga amanah, tidak menceritakan sekiranya nanti dia menemukan cacat-cacat, aib-aib dari tubuh jenazah. Kemudian yang kedua, jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya itu adalah laki-laki pula, kecuali mahramnya. Kalau misalnya meninggal suami, maka istri berhak memandikan suami. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan, kecuali jika ada mahramnya. Jika ada suaminya, maka suaminya berhak untuk memandikan istri. Jika jenazahnya seorang anak kecil belum balik, maka laki-laki perempuan boleh memandikan. Kemudian jika jenazahnya perempuan dan tidak temukan seorang perempuan pun yang mampu untuk memandikan jenazah itu, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan saja. Berikutnya yang kedua, tahap mengafani jenazah. Di tahapan ini jenazah dikafani setelah selesai dimandikan. Untuk laki-laki, sebagaimana yang kita pahami, itu disunnahkan mengafaninya dengan 3 lapis kafan. Untuk perempuan 5 lapis kafan. Apa beda antara laki-laki dan perempuan?
Yang 3 lapis sudah jelas itu untuk menutup tubuh. Yang 2 yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah bagi perempuan ditambah dengan baju kurung dan jilbabnya. Kemudian disunahkan kain kafan tadi berwarna putih, ya. Kemudian kain kafan digunakan ya berjumlah ganjil. Sekurang-kurangnya 1 lembar yang menutupi seluruh tubuh. Disunahkan 3 lapis. Boleh 5. Boleh 7. Selanjutnya tata cara mengafani jenazah. Ini penting Bapak sampaikan karena dalam soal-soal ujian sering keluar. Yang pertama adalah bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain. Selimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara berurutan dari lembar ke lembar berikutnya. Kemudian ikat jenazah dengan 5 tadi yang telah disiapkan. Berikutnya berkaitan dengan menyolatkan jenazah. Jadi menyolatkan jenazah itu tidak ada rakaat, tapi yang ada takbir. Jadi 4 takbir dalam menyolatkan jenazah. Apa bacaan dari takbir ke takbir? Ya, takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca selawat Nabi. Takbir ketiga kita membaca doa di jenazah. Takbir keempat itu doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Niatnya sesuaikan dengan jenazah yang kita solatkan. Sekiranya kita ragu ikut menyelenggarakan solat jenazah di suatu tempat misalnya, kita tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan, maka boleh kita baca bacaan untuk laki-laki, untuk jenazah perempuan itu sendiri. Sebab bacaan untuk laki-laki itu sifatnya umum. Tapi kalau kita paham tentang isim domirnya, penggantian hu dengan ha-nya, kuma dengan kuma, hum hunnanya, boleh. Ya, silakan. Ya, sebab ini adalah bentuk ya penghormatan kita kepada mereka, bentuk pertolongan kita kepada mereka dengan turut mendoakan mereka. Berikutnya berkaitan dengan memakamkan jenazah. Jadi untuk proses pemakaman dilaksanakan setelah jenazah disolatkan, maka setelah itu jenazah kita antarkan bersama-sama ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mempersiapkan makam. Ukuran makam itu kira-kira lebih kurang 2 meter, 4 hasta. Tujuannya untuk apa? Agar nanti tidak tercium bau dari jenazah tersebut dan aman dari bahaya binatang buas. Kemudian disunahkan untuk membuat liang lahat. Biasanya liang lahat itu ada 2 macam. Ada yang dibuat agak menjorok di sisi kubur sebagai tempat jenazah. Tapi kalau kondisi tanahnya labil, maka boleh kita buatkan di tengah-tengah kubur itu sendiri, nanti ditutup menggunakan papan. Kemudian prosesi pemakaman itu yang pertama, jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai dimasukkan dari arah kepala ke liang lahat. Ya, biasanya ketika kita masukkan jenazah ke lahat ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kita letakkan perlahan-lahan ya jenazah tadi dari arah liang lahat, kemudian kita miringkan ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian dibuka satu persatu ikatan dari jenazah dan diletakkan ke bagian ya kaki. Kemudian dibuat bantalan dari tanah, ya tanah kita kepal-kepal. Sunnah ada pula bacaan doanya, minha khalaqnakum, darinya dari tanah kamu diciptakan, kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu pula lah kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah itu pula lah nanti kamu dibangkitkan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang baru. Kemudian menutup lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Kemudian ditimbun
perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kemudian setelah sempurna timbunannya, disunahkan untuk ditinggikan agak 1 jengkal sebagai penanda kalau itu kuburan. Kemudian kita panjatkan doa untuk jenazah, ya, dengan harapan jenazah dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, kemudian agar jenazah mendapatkan ampunan Allah. Setelah ini kita laksanakan, maka selesailah tugas fardu kifayah kita dalam menyelenggarakan jenazah. Kemudian ada kewajiban kita yang lain, yaitu bertakziah dan berziarah. Takziah artinya berkunjung, melayat ke tempat keluarga dari ahli bait yang baru mendapatkan musibah. Tujuan kita adalah menghibur, memberikan semangat spiritual, ikut berbagi, ikut berempati terhadap kesedihan, kesusahan yang mereka alami. Maka disunahkan dalam 3 hari setelah kematian itu kita bertakziah ke rumah ahli bait. Ya, sesuaikan dengan tradisi-tradisi barangkali yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Mungkin ada yang tradisi suatu daerah membawa beras, mungkin ada yang membawa bahan-bahan pokok makanan, mungkin berbentuk uang dan segala macam. Itulah sebagai bentuk pertolongan. Sebab kata Nabi, orang yang telah mendapatkan musibah mereka kesusahan, karena makan pun mereka tidak sempat karena mendapatkan ujian cobaan dari. Maka di sanalah kita memberikan pertolongan, membawakan makanan, tidak menyusahkan mereka dengan berbagai macam hal-hal yang membuat mereka sibuk dan bersedih. Kemudian disunahkan pula kita ketika bertakziah menampakkan raut muka yang sedih. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak. Jangan pula kita memakai pakaian-pakaian yang mencolok, tentu tidak pantas. Sesuaikan dengan kondisi dari suasana duka tersebut. Kemudian ada pula perintah Nabi untuk berziarah. Tujuannya adalah berkunjung ke makam. Waktunya tidak dibatasi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita akan kematian. Kata Nabi, perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan, itu kematian. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, agar kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kehidupan yang abadi, agar kita menyadari bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Dunia ini adalah sementara, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Jadi Anda semua begitu banyak pesan-pesan, hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan pembahasan hukum tentang penyelenggaraan jenazah ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi ini. Kemudian kalau ada hal-hal nanti yang perlu kita diskusikan, ya. Sekarang Bapak coba menyimpulkan yang pertama, hukum dari melaksanakan jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban kolektif bagi umat Islam. Apabila dilaksanakan oleh kelompok umat Islam, sekelompok umat Islam, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lain. Tapi apabila tidak ada satupun yang melaksanakannya, semuanya ikut menanggung dosa. Yang kedua, ada 4 tahapan dari fardu kifayah. Yang pertama ada kewajiban memandikan, ada kewajiban mengafani, ada kewajiban menyolatkan, ada kewajiban menguburkan sesuai dengan kaidah-kaidah fikih jenazah. Kemudian yang seterusnya ada kewajiban untuk bertakziah dan ziarah dalam rangka mengingatkan kita akan kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang fana, dan mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi kehidupan yang baqa di yaumil akhirah. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah dari pembelajaran materi bab 5 ini, dan mudah-mudahan Anda semua mampu menerapkan nilai-nilai yang telah Bapak sampaikan tadi dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Terlebih dan terkurang, Bapak mohon maaf, benar matanya dari Allah, kekurangan kekhilafan, salah kurang kita sebagai manusia. Nasrullah fathun qarib. Bila taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.